Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali di Brevet Pajak angkatan yang ke-6 ini. Dan malam hari ini adalah kita membahas penghitungan dan pengisian IPOM ya, PPh orang pribadi. Tadi di grup sudah saya berikan soal studi kasusnya dan juga bukti potong dari kasus tersebut ya, karena di sini kasusnya adalah orang pribadi, dia seorang agen asuransi, tapi dia juga seorang karyawan swasta yang memiliki dua bukti potong dalam 1 tahun gitu ya. Jadi dalam 1 tahun dia bekerja di 2 tempat, kemudian dia juga memiliki beberapa sumber penghasilan lainnya gitu ya. Nah, seperti apa nanti penghitungan PPh pasal 21 PPh orang pribadinya dan bagaimana nanti pelaporan di SPT tahunannya seperti itu. Oke, saya akan share. Oke, jadi di sini soalnya adalah di sini Wisnu Wijaya berusia 55 tahun adalah salah satu pegawai atau agen asuransi terbaik di Indonesia dengan data diri sebagai berikut. Data keluarganya adalah ini, Burhan Budiono, ayah kandung, dia seorang pensiunan, kemudian Dewi Dewantara, istri, kemudian Lesti Lestari, itu adalah adik kandungnya, adik kandung dari Wisnu Wijaya, Dimas Dirgantara, anak kandung, masih pelajar, kemudian Bondan Bimantara, itu anak kandung, tapi dia lahir di 18 Juni 2022. Kemudian Windah Wiyangga itu adalah anak angkat yang sah. Dia seorang wirausaha. Nah, selama tahun 2022 dia memiliki 10 jenis penghasilan. Yang pertama adalah penghasilan sebagai agen asuransi dari Insurance Life dengan rincian sebagai berikut. Jadi setiap bulan dia mendapatkan bukti potong. Nah, bukti potong tidak final ya, yang bukan pegawai itu kalau di PPh pasal 21 dari Januari sampai bulan Desember. Total yang sudah dipotong oleh pihak Insurance Life adalah sebesar 15.965 sekian ini ya. Dan kemudian penghasilan brutonya adalah sebesar ini. 292 juta sekian. Nah, kemudian nomor 2, istri Dewi Dewantara adalah seorang ASN di Dinas Kelautan DKI Jakarta. Tahun 2022 dia mendapatkan bukti potong A2 untuk penghasilan brutonya sebesar ini 250 juta dan PP yang sudah dipotong adalah sebesar 22.500.000. Kemudian tadi ya di samping itu Wisnu Wijaya ini adalah seorang pegawai swasta sebagai finance manager ya. Untuk 7 bulan pertama dari Januari sampai Juli dia bekerja di PT Sentosa Indah selama 7 bulan. Bukti potongnya nanti sudah ada, sudah terlampir di sini ya. Kemudian nomor 4 di samping itu pada bulan Agustus dia memutuskan untuk pindah perusahaan kepada PT Indonesia Capital. Dia bekerja di sana sampai Desember 2022. Artinya dia sampai akhir tahun dia bekerja di Indonesia Capital. Bukti potongnya juga sudah ada, 1721A1-nya. Nomor 5 mendapatkan dividen sebesar 15 juta atas penyertaan saham di beberapa perusahaan. Atas dividen tersebut telah diinvestasikan dan dilaporkan pada e-reporting investasi DJP online. Ya, jadi syarat untuk mendapatkan dividen bebas pajak ini terpenuhi ya, itu harusnya. Kemudian nomor 6, menyewakan ruko di Jalan Gajah Mada, Jakarta Selatan dengan sewa per tahunnya adalah 100 juta. Telah dipotong PPh pasal 21 oleh pihak penyewa. Nomor 7, mendapatkan bunga deposito sebesar 10 juta dari Bank ABC. Telah dipotong PPh final sebesar 20% dari Bank ABC. Pada bulan Oktober 2022, Wisnu Wijaya mendapatkan hadiah undian sebuah mobil sedan dengan harga pasar saat itu adalah sebesar 500 juta rupiah dalam kegiatan Gebyar ABC yang diselenggarakan oleh Bank ABC ini. Nah, atas hadiah undian tersebut,
pajaknya ditanggung oleh pemenang. Nah, kemudian nomor 9, menjual kendaraan berupa sedan kepada temannya, kepada teman Wisnu Wijaya ya, dengan harga jual sebesar 350. Sementara nilai buku kendaraan tersebut adalah sebesar 250 juta. Yang terakhir, Burhan Budiono meninggal pada tanggal 31 Maret 2022 dan meninggalkan warisan berupa tanah senilai 2 miliar di sini. Nah, di keterangan tambahannya, bukti potong pasal 21 dari insurance life tadi, kemudian ada angsuran pasal 25 setiap bulannya adalah sebesar 2 juta. Dalam menghitung PPh, istri tidak mengendaki hak dan kewajiban pajaknya dilakukan secara terpisah, artinya NPWP ikut gabung ke suami, jadi penghasilan istrinya nanti dimasukkan ke SPT suaminya. Kemudian dalam menghitung PPh-nya, Wisnu Wijaya ini tidak melakukan pembukuan, artinya dia menggunakan norma atau pencatatan, dan dia sudah melaporkan atau mengajukan pemberitahuan normanya itu di 14 Februari 2022. Artinya berhak ya, jadi pemberitahuannya itu 3 bulan di awal di tahun 2022. Daftar harta dan kewajiban ini nanti akan kita isi di SPT tahunannya ya, di kolom harta, dan peminjamannya juga ini ada. Nah, ini ada 5 pertanyaan. Pertama, berapakah PTKP tahun 2022 untuk Wisnu Wijaya? Berapakah PPh terutangnya? Kemudian berapa PPh yang kurang atau lebih bayar atau pasal 29 untuk tahun 2022? Kemudian angsuran pasal 25 tahun berikutnya, dan isikan SPT itu nanti ke IFOM 1770 atas nama Wisnu Wijaya nanti ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu resume atau studi kasus yang nanti akan kita bahas di sini. Nah, tadi ya, ini ada bukti potongnya. Ini adalah bukti potong dari Januari sampai Juli. Dari Sentosa Indah, asumsinya dia penghasilan brutonya itu sebesar 243 juta. Dan dari perusahaan Indonesia Capital itu dia penghasilan brutonya sebesar 170 juta di sini. Jadi totalnya nanti berapa kira-kira gitu ya. Gitu. Nah, ini pajak yang sudah dipotong masing-masing segini. Di Indonesia Capital itu 7.700 dan di Sentosa Indah itu sebesar 18 juta sekian. Ya, jadi kurang lebih seperti ini untuk studi kasusnya. Nah, kita akan mulai untuk membahasnya. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mungkin sudah mengerjakan gitu mungkin? Silakan Bapak Ibu apabila ada Cek lu. Ya, silakan Pak Andre. Pak, ini apa namanya IFOM-nya udah ada di grup belum ya? Saya belum dapat. Kalau IFOM-nya belum, karena Oh, nanti bang belum. itu ya. Oh, Kalau oke. IFOM-nya sendiri nanti coba saya ini ya, karena Oh, IFOM oke, oke. itu filenya apa? Kalau filenya mungkin nggak saya bagikan, tapi nanti coba saya lihat lagi apakah Hmm, bisa dibagikan gitu ya. oke, baik. Terima kasih. Baik. Nah, kita akan mulai di sini. Share screen-nya sudah muncul ya. Kiri itu Sudah? ada apa namanya? Kiri soal kanan Excel-nya ya. Ya, sudah. Oke, nah kita akan bahas di sini sama ini dulu. Oke. Eh, nah, yang pertama adalah penghasilan tidak kena pajak di sini. Kira-kira penghasilan tidak kena pajaknya itu siapa saja tanggungannya? Berarti kan di sini posisi diri sendiri ya.
kemudian menikah. Nah, tanggungannya di sini yang jadi pertanyaan, kira-kira dia statusnya apa? Tanggungannya berapa? Apakah 1, 2, atau 3? Dan kalau misalkan 2 itu siapa, 3 siapa? Kira-kira kalau dari soal ini, Untuk tanggungan ada 4, Pak. 4, tapi maksimal 3. Oh, iya, berarti 3 anak. Sorry. Iya, 3 anak. Sorry, 3 sorry. anak. Mata, sorry, saya belum pakai kacamata. Maaf. K3 berarti Iya, ya. K3, iya. Oke. Ada yang lain? K3. K1, Pak. K1. Siapa Iya. yang ditanggung? Si Dimas Dirgantara aja. Dimas Dirgantara aja. Iya. Kemudian apa? Yang Bondan sama Windahnya? Kalau Bondan kan dia belum lahir. Awal 2022 dia belum lahir. Kalau Windah dia kerja wirausaha. Kerja. Di tahun 2005 itu ke 2022 dia umur berapa ya? Dia udah umur berapa ya? Dia umur 2000 dikurangi 17 ya. 17 ya. Artinya ya anggap aja itu sudah tidak di luar tanggungan ya. Benar, jawabannya adalah K2 ya. Jadi yang pertama yang boleh ditanggung itu adalah Dimas Dirgantara. Kemudian yang kedua adalah sorry. Yang kedua K1 K berapa tadi? K1 ya berarti ya? Tanggungnya 1 tadi ya? Burhan Budiono tidak masuk tanggungan karena dia masih pensiunan, artinya dia masih apa namanya? Dia masih mendapatkan penghasilan ya di sini. Kemudian Dewi ya ini sudah masuk ke sini. Dimas Dirgantara ini masuk ya, dia masih pelajar, masih belum ada kegiatan usaha juga. Bondan Bimantara, nah dia lahirnya di 18 Juni 2022. Sementara kalau kita balik lagi ya ke aturan PTKP adalah kondisi di awal tahun 2022. Artinya Bondan ini belum lahir kalau di awal tahun, maka dia belum masuk ke tanggungan. Sementara kalau Winda itu dia sudah bekerja ya gitu dan usianya juga sudah ya mendekati dewasa, artinya sudah 17 tahun, maka kita anggap itu tidak lagi menjadi tanggungan. Maka PTKP-nya berarti 54. Kemudian di sini menikah. Dan kemudian di sini seperti ini ya. Oke, maka PTKP-nya itu adalah sebesar sebesar 5 kok 5 sorry tambah. Oke, 63 juta ya. Ini adalah yang pertama. Nah, berikutnya kita coba hitung nomor 2 adalah penghitungan PP orang pribadi. Pertama, berarti kita harus tahu dulu, ini kan berarti dia menggunakan norma ya. Nah, sama seperti yang waktu studi kasus, kita pakai yang pertama, di sini adalah kerjaan bebas. Artinya apa di sini? Oh, sorry. Sebelum itu kita masuk ke ini dulu ya. Ke apa namanya? Identifikasi dulu ya, final, non final dan bukan objek kayak kemarin ya. Oke.
jenis penghasilan, kemudian di sini pilihannya adalah objek pajak, dan ini oke, kita masukkan di sini. Ada 10 tadi. Pertama adalah penghasilan dari agen asuransi ya. Asuransi. Kemudian nomor 2, sebagai ASN. Nomor 3, penghasilan pegawai. Pegawai PT Sentosa, kemudian pegawai PT di sini PT Sentosa Indah. Kemudian nomor 5 itu adalah dividen. Nomor 6 sewa ruko. Nomor 7 nomor 8 itu adalah di sini hadiah undian. Kemudian 9 itu adalah mobil, dan yang terakhir adalah warisan. Oke, jadi ini ya kurang lebih. Nah, ini harus kita pilah-pilah dulu mana yang menjadi objek, mana yang bukan objek di sini ya. Oke. Nah, yang pertama, agen asuransi. Kita pilihnya yang mana? Dari 3 ini, masuk final, non-final, atau non-objek? Kira-kira? Final, Pak. Agen asuransi masuknya ke norma ya. Norma itu artinya ya non-final ya. Kita masukkan ke sini. Kemudian penghasilan istri sebagai ASN. Nah ini ya, berhubung penghasilan istrinya itu bergabung dengan suami, tapi di sini penghasilan istri asumsinya hanya dari satu pemberi kerja ya. Satu pemberi kerja dan tidak berhubungan dengan kegiatan suaminya, maka kita tambahkan. Jadi kita anggap penghasilan istri ini nanti akan dimasukkan ke penghasilan yang bersifat final. Jadi langsung dilaporkan di situ. Kemudian pegawai Sentosa ini berarti ya pegawai dari pekerjaan ya. Jadi kita masukkan ke sini, non-final dua-duanya. Kemudian dividen tadi kan ini ya sudah ada penjelasannya bahwa dividen tersebut itu diinvestasikan, gitu ya, diinvestasikan dan dilaporkan di DJP online. Artinya dividen itu tidak lagi menjadi objek pajak sekarang. Apabila syaratnya tadi ya diinvestasikan. Sewa ruko berarti ya kenanya PPh final ya. Deposito juga sama. Hadiah undian ya, hadiah undian itu kenanya PPh final. Kalau hadiah perlombaan itu PPh non final, tapi kalau undian itu kenanya final. Penjualan mobil, keuntungan ya, keuntungan atas penjualan mobil. Keuntungan penjualan mobil itu masuknya ke sini, dan yang terakhir warisan itu bukan objek pajak ya.
Oke, nah ini adalah klasifikasi dari 10 penghasilan kita, gitu ya, 10 penghasilan dari Wisnu Wijaya. Nah, dari sini kalau sudah diidentifikasi mana non final, mana final, dan mana yang bukan objek pajak, nah baru kita masukkan satu persatu. Sekarang masuk ke jenis penghasilan bruto dalam negerinya. Pertama, penghasilan bruto dari kerjaan bebas. Tadi ya, yang ini, bagian asuransi, nilainya adalah sebesar yang ini ya, 292.879.800. Oke. Kemudian dari sini, kemudian setelah itu penghasilan netonya berarti kita pakai normanya. Nah, norma itu kita cek ya di lampiran Per 17 di sini. Kita cek di sini agen asuransi itu adalah normanya 50%. Norma dari NPPN-nya ya, norma sesuai dengan Per 17 2015. Ini berarti kita kalikan 50% dulu. Kemudian di sini penghasilan netonya berarti sebesar ini. Kita kalikan 50%. Oke. Oke, ini sudah penghasilan neto, penghasilan dari usaha ya. Penghasilan dari usaha sudah. Kemudian ini penghasilan dari pekerjaan. Kita masukkan di sini. Pekerjaan. Nah, ada dua ya di sini ya. Pertama dari PT Sentosa di sini. Penghasilannya, nah kita cek ya di sini. Penghasilan PT Sentosa, kita cek ya. Yang kita langsung lihat yang netonya saja langsung. Atau kalau mau di ini ya juga bisa ya. Brutonya berapa. Penghasilan brutonya yang ini. Oke, pengurangnya itu yang ini ya, 11. Oke, kemudian netonya yang ini. Oke. Nah, penghasilan kena pajaknya itu nanti oke, ini ya penghasilan netonya. Kemudian setelah itu pegawai dari Indonesia Capital sama ya, ini juga sama yang tadi. Kita cek di sini bukti potongnya yang Agustus Desember berarti. Kita cek di sini. Kemudian pengurangnya. Oke, kemudian netonya berarti segini. Ini ya penghasilan dari pekerjaan. Total dari pekerjaan berarti neto ya yang kita pakai maka di sini. Oke, penghasilan neto dari usaha bebas, kemudian dari pekerjaan sudah. Ini angka-angkanya. Nah, berikutnya tadi ya
setelah ini sudah. Nah, tinggal keuntungan penjualan mobil. Nah, keuntungan penjualan mobil itu kan sebesar selisihnya ya di sini ya. Menjual kendaraan berupa sedan, harga jualnya 350, sementara nilai bukunya itu adalah 250. Maka di sini nomor 2, 3. Dalam negeri lainnya adalah dari keuntungan ini. Sebesar berarti di sini. Harga jualnya ini 350. Kemudian nilai bukunya. Berarti oke, artinya di sini 100.000 rupiah. Sorry, 100 juta ya. 100 juta. Nah, oke, ini sudah terkumpul keempat penghasilan. Jadi cek lagi ya, di sini ada 1, 2, 3, 4. Di sini sudah ada 1. Ini tadi ya penghasilan ini tadi. Ini tadi ya. 1, 2, 3, 4 di sini. Nah, kemudian kita masukkan di sini. Berikutnya adalah oke. Penghasilan neto dalam negeri berarti berapa? Nah, kita jumlahkan semua ya. Ini ditambah ini, ditambah ini, ditambah keuntungan. Oke, pajaknya adalah netonya segini. Dari penghasilan neto kita kurangkan penghasilan tidak kena pajak ya. Berapa? Kita balik lagi ke yang atas tadi adalah 63 juta di sini. Oke, dari sini penghasilan kena pajaknya berarti ini dikurangi dengan PTKP. Oke, hasilnya adalah ini. So, pembulatan ribuan ke bawah ya. Jadi ini kita pakai round down aja. Kemudian ini minus 3 digit. Oke, jadi segini ya. Jadi penghasilan kena pajaknya. Nah, dari penghasilan kena pajak ini, maka tinggal kita kalikan tarif ya. Oke, nah ini dari sini berarti berarti dari sini kita kalikan ini di lapisan ke 1, 2, 3. 5% ya, 5%, 15, 25, dan 30%. Ini kita kalikan lapisan pertama dulu ya, 60 juta. Kemudian di sini 190, di sini sisanya 250. Nah, dari sini ini atau dikurangi 500 ya. Hasilnya adalah ini 74 ini. Nah, maka ini kita jumlahkan semua. Oke.
Kalau cara cepat masih sama juga ya. Ini kita kalikan lapisan tertingginya dikurangi kalau lapisan keempat itu adalah 56 juta ya. Oke, hasilnya sama. Ini. Nah, ini sudah PPh terutangnya sudah. Nah, sekarang berikutnya adalah kredit pajak. Nah, kita cek kredit pajaknya di sini ada apa aja. Pertama adalah pasal 21 dari PT Insurance Life. Kemudian ada lagi nggak di sini kira-kira? Dividen. Ini ya, bukti potong yang ini ya. PT Sentosa Indah. Indonesia. Tadi ini Sentosa Indah itu sebesar 18 juta. Oke, segini. Kemudian yang kedua dari capital itu sebesar 7.764. Dan yang dari insurance life di soalnya itu adalah sebesar ini ya, 15 juta 96598. Kita jumlahkan di sini semuanya. Ada lagi nggak kira-kira yang perlu diberikan bukti potong tadi? Lagi di sini. Sanksi sudah. Dividen bukan, ini final ya. Deposito juga final. Hadiah undian ini final. Ini tidak ada bukti potongnya, ini tidak ada bukti potong. Tidak ada lagi ya, jadi hanya pasal 21 aja. Pak, kenapa kok yang ini nggak dimasukkan, yang asal, yang dua ini, yang dari istri? Berhubung istri tadi ya, istri jika penghasilannya hanya dari satu pemberi kerja dan tidak ada penghasilan lain dari situ, serta tidak berhubungan dengan kegiatan suami, maka penghasilan yang 250 dan pajak yang 22 juta ini itu nanti akan dimasukkan ke bagian final. Gitu ya, jadi ini tidak perlu dihitung. Tidak perlu ditambahkan ke sini. Jadi cukup penghasilan murni dari Pak Wisnu Wijaya saja. Maka di sini pajak penghasilan ya, PPh, yang masih harus dibayarkan sendiri adalah berarti sebesar selisihnya ini ya, dikurangi dengan yang ini. Kemudian angsurannya dari pasal 25 kan di soal itu ada 2 juta ya di sini ya, 2 juta per bulan, maka di sini kita kalikan 12. Oke, maka PPh atau dibayar pasal 29 adalah sebesar selisihnya ya. Ini dikurangi 24 juta. Ini adalah PPh kurang bayarnya. Oke, sudah ketemu semua ya. Jadi A jadi nomor 1, nomor 2, nomor. Nah, nomor 4 sekarang jadi nomor 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah. Nah, angsuran PPh pasal tahun berikutnya. Nah, angsuran PPh pasal 25 tahun berikutnya adalah ini ya, yang masih harus dibayar ini kan sebesar ini ya. Kemudian dibagi dengan 12 bulan. Ya,
Oke, seperti ini ya. Jadi sudah kita cek. Buatkan ini. Ini nomor, tadi nomor mana ya? PTKP itu nomor ini ya. Ini nomor 1 jawabannya. Kemudian berikutnya nomor 2 itu terkait dengan PPA terutang ya. PPA terutang itu berarti yang ini. Kemudian PPH kurang atau lebih bayarnya. Yang ini berarti. Iya, 1, 2, 3, 4. Oke, ini sudah. Nah, ini adalah 1, 2, 3, 4. Nah, nomor 5 nanti setelah ini ya, kita masukkan angka ini semua, angka-angka ini serta harta ini, itu ke SPT tahunan. Nah, kira-kira sampai sini, apabila ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu, raise hand atau boleh langsung di chat. Silakan, Bu Wiwit. Untuk perhitungan ini kan asumsinya dari Januari sampai Desember ya Pak, periode tahun 2022. Ya. Sementara kadang-kadang kita lapor kan udah mepet-mepet di Maret akhir nih Pak. Artinya kan PPh pasal 25-nya kadang-kadang tidak sama dari Januari Maret dengan April sampai Desember gitu Pak. Berarti kan ini kalau misalnya di real life-nya tidak harus 2 juta kali 12 ya Pak ya? Oh iya, benar Bu. Jadi misalkan kalau ini ya saya asumsikan misalkan katakanlah Januari sampai kan gini, angsuran Januari tahun 2022 misalkan kalau belum ada penghitungan di SPT-nya maka kita pakai asumsi angsuran Desember tahun sebelumnya. Jadi misalkan kalau tahun sebelumnya itu Desember ya, angsuran Desember 2022 itu 2 juta, maka kalau belum ada perubahan, misalkan kan ini perubahannya dari yang awalnya 2 juta gitu ya menjadi 6 juta gitu. Nah, berarti Januari, Februari kita masih pakai angka 2 juta gitu ya misalkan, maka jadi nanti di angsuran tahun 25 ya, 2025 misalkan masa Januari gitu. Januari 2023 misalkan sampai misalkan ini. Nah, ini ya. Nah, ini kan asumsi misalkan ini misalkan 2022 itu kan dilaporkan di katakanlah tanggal berapa? 31 Maret gitu ya misalkan, 31 Maret. Nah, maka angsuran Januari ini sebenarnya masih pakai angsuran yang Desember. Berapa ya? 2 juta. Ya, misalkan. Jadi masih pakai di sini. Ini juga sama di sini. Misalkan ya. Gitu. Kemudian nanti di masa Maret itu kan berarti penyetorannya kan tanggal 15 ya maksimal. Nah, maka dia sudah menjadi yang ini. Dan seterusnya ya sampai nanti di Desember. Nah, berarti totalnya nanti ya di tahun 2023 nanti SPT-nya ya berarti 65 juta berarti pasal 25-nya. Seperti itu Ibu Wiwit. Baik, Pak. Jadi ini kan sederhananya seperti itu ya. Jadi ya udah samain aja gitu. Tapi ya bisa aja berbeda. Gitu. Ada lagi silakan. Silakan apabila ada pertanyaan.
Jadi kurang lebih seperti ini ya caranya untuk menghitung PPh. Jadi ada kemungkinan berarti Pak, kan ini saya pegawai swasta Pak gitu. Bisa nggak pakai e-filing saja gitu misalkan. Dengan pendapatan yang sekompleks ini ya sampai dengan 10 item ini harusnya sih saya sarankan sih tetap sebaiknya gunakan yang e-form 1770 ya, karena kan di situ lebih lengkap, lebih detail seperti itu. Karena kalau sekedar e-filing saja, biasanya filing itu yang murni penghasilannya hanya dari gaji atau dari pekerjaan saja. Tapi kalau sudah dia punya pekerjaan sampingan gitu ya, atau di sini katakanlah sebagai agen asuransi, sebagai misalkan dari penghasilan lain-lain gitu ya, nah maka sebaiknya gunakan e-form saja. Gitu. Pak, mau tanya? Silakan. Gini, saya punya teman ya, dia bekerja di dua tempat kerja lah gitu. Satu dia ngajar di perguruan silat, satu lagi dia kerja kantoran. Nah, itu nih kasusnya hampir mirip nggak Pak? Bisa dipakai nggak untuk dia itu nanti di tahun depannya? Sebagai guru pencak silat? Iya, betul. Dia pegawai nggak di situ? Atau sebagai pekerja bebas di situ? Pekerja bebas sih kayaknya. Kerja bebas ya, maka penghasilan dari pekerjaan bebas itu dimasukkan sebagai norma gitu. Kita coba ya, gitu. Ada nggak ikar gitu ya, atau pencak silat gitu? Apa ya, bela diri ya misalkan? Bela diri. Ya, kita cek di sini ada nggak jasa bela diri. Nah, kelas bela diri. Nah, seperti ini ya, mungkin kelompok ini mencakup usaha organisasi. Ini kalau usahanya, kita cek kalau jasanya ada nggak? Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Jadi sepertinya tadi ya bela diri itu berarti ini anggap aja ini kelas bela diri ya, berarti dia normanya 35%. Jadi atas penghasilan fee yang diperoleh dari Padepokan Pencak Silat tadi itu dikalikan 35%, sementara kalau yang kerja kantoran ya kita yang pakai yang ini. Gitu. Nanti di total semua ya seperti ini, berapa sih pajaknya? Dikurangi dengan yang sudah dipotong misalkan. Seperti itu Pak Andre. Oke. Jadi saya sampaikan ke dia. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi hampir pasti akan terjadi kurang bayar. Kalau misalkan yang sering dikeluhkan kan, Pak ini kan saya sudah dipotong pajak gitu. Ini kan saya sudah dipotong pajak 15 juta, 18 juta, 7 juta. Kok masih aja kurang bayarnya besar gitu? Ya karena ada penghasilan-penghasilan di luar itu yang ternyata belum dikenakan pajak atau belum dihitung pajaknya. Makanya mau nggak mau kita harus hitung ulang gitu. Itulah bedanya antara final dan non-final. Kalau final ya sudah selesai. Ketika sudah dipotong ya tinggal dilaporkan saja. Tapi ketika kita yang ini ya maka itu harus diperhitungkan ulang istilahnya. Gitu. Kok besar Pak gitu? Ya memang besar. Kenapa? Karena kalau misalkan gini, bukti potongnya gitu ya. Bukti potongnya mungkin kalau tidak disatukan ya paling segini gitu. Tapi karena penghasilannya disatukan, artinya apa? Artinya penghasilan kena pajaknya itu menjadi lebih besar. Dengan menjadi lebih besar, artinya yang dulunya kalau dipisah-pisah itu mungkin hanya kena lapisan tarif cuma 5 atau 15%, dengan disatukan ternyata dia kena sampai lapisan keempat gitu. Makanya dia dikenakan pajak progresif yang lebih tinggi. Gitu ya. Jadi kenapa kok bayar pajak saya lebih gede Pak dibandingkan kalau saya hitung masing-masing? Ya, karena memang di sini. Dengan digabungkan semua, penghasilan kita akan jadi lebih besar. Dengan menjadi lebih besar, ada konsekuensi, maka tarif pajaknya itu akan jadi lebih besar. Gitu. Pak, bagaimana kalau misalkan kita mau, ya udah deh, saya cukup laporkan yang ini saja, gitu ya, biar nihil, gitu misalkan. Kan sering ya pertanyaannya, ya udah deh, saya laporkan yang penghasilan dari Indonesia Capital aja deh, gitu, sebesar ini, gitu ya, pasti nihil. Nah, cuman hati-hati gitu ya.
DJP kan punya datanya. Ini kan semua masuk ke data. Jadi pada saat ini kan sudah ada bukti potongnya kan, yang dari asuransi di sini pasti sudah masuk datanya ke DJP. Yang dari capital yang Indonesia Sentosa Indah ya, ini juga sudah masuk ke DJP. Kalau misalkan cuma ini saja yang dilaporkan, sementara 2 ini belum, ya otomatis pasti ketahuan gitu. Ketahuannya dari mana? Ya pasti datanya kan sudah masuk ya, bukti potong segala macam. Ya, nanti AR-nya pasti akan menghubungi, akan membuat klarifikasi, Pak, ini ada penghasilan dari bukti potong yang belum Bapak laporkan. Untuk itu, silakan buat pembetulannya. Nah, kalau pembetulan kan pasti ada sanksinya kan, gitu. Itu kalau baru level pembetulan, sanksinya mungkin cuman ya dikit lah ya, cuma 0, sekian gitu. Kalau misalkan sampai ke pemeriksaan, sanksinya kan jadi 1, sekian, 2 kali lipatnya. Jadi ya sebaiknya tidak menyembunyikan juga ya, gitu. Jadi walaupun misalkan, tapi kan ini self assessment Pak, benar self assessment ya. Secara pajak memang kita diperbolehkan untuk menghitung sendiri, tapi menghitung dengan benar ya. Kan SPT itu kan ada benar benar, lengkap dan jelas gitu ya. Benar itu artinya ya penghitungannya ini benar gitu ya, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Jelas itu artinya sumbernya dari mana saja kita cantumkan di sini. Oh, dari akun asuransi, dari pegawai, dari dividen segala macamnya. Lengkap itu artinya diisinya menyeluruh ya. Jadi semuanya ditulis di kalau misalkan ada kelengkapan harus dilampirkan misalkan. Jadi benar, lengkap dan jelas itu yang harus diperhatikan pada saat kita menghitung dan mengisi SPT tahunan. Pak, mau nanya lagi nih Pak, maaf. Silakan. Kalau misalkan ini kan kalau di data yang ini nih, ini kan dia sampai bulan berapa ya? Sampai bulan Juli ya. Ambil kata gini, misalkan si Bapak Isnu ini taruhlah cewek misalnya kan, cewek terus dia dari bulan 1 sampai bulan 8 misalnya dia belum nikah, terus tiba-tiba dia nikah di bulan November misalnya kan. Itu kan berarti harus kan dia kalau udah menikah kan disatuin kan Pak ya? Harus nggak bisa harta kan? Kalau sama suaminya? Iya. Oh ya, itu berarti pilihan bagi dia gitu. Jadi misalkan katakanlah dia di satu pekerjaan gitu ya gitu. Kalau di pertengahan tahun nikah, kemudian menikah kan yang di satu ini kan NPWP-nya. Kalau misalkan NPWP-nya yang perempuan ini itu dihapus, kemudian ikut ke suami, ya sudah. Jadi si penghasilan istrinya ini nanti ikutnya ke suami saja langsung kayak ini, Ibu Dewi ini gitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata tetap seperti itu, tetap tidak dipisah, maka ada kemungkinan dia harus kan dia berarti memilih untuk pisah harta. Bukan pisah harta ya, memilih untuk melakukan hak dan kewajiban pajak yang terpisah atau memilih terpisah gitu ya, MT di sini. Nah, tapi dengan catatan kalau kita memilih MT, tetap ya kalau bagi kantor pajak itu nanti tetap akan dihitung ulang. Malah itu akan jadi merugikan gitu. Makanya sebaiknya bagi yang wanita yang sudah menikah dan memang tidak ada pisah harta suami, harta istri juga biasanya harta istri aja gitu ya, nggak suami. Nah, itu tetap sebaiknya NPWP-nya tetap digabung langsung gitu, dihapuskan. Jadi nanti pada saat pelaporan SPT tahun depannya si istrinya ini udah bebas, nggak perlu lapor lagi, cukup si suaminya aja yang lapor gitu. Terus data-data misalnya data yang kayak tadi itu yang 21 yang 2 final itu pindahnya ke suami ya berarti? Kalau yang bukti potong istri? Iya. Bukti potong istri nggak pindah ke suami, tetap nggak pindah. Dimasukkan ke final juga nanti. Final juga, oke. Jadi benar-benar yang ini ya penghasilan. Jadi baik penghasilan maupun pajaknya itu nanti langsung dimasukkan ke pihak langsung ke bagian final aja nanti. Langsung gitu. Tapi yang tetap yang lapor suami berarti? Suaminya, iya. Oh gitu, oke. Baik. Terima kasih Pak. Sama-sama.